Kalau kita bicara live streaming, sekarang udah mulai marak orang-orang melakukan shopping secara live. Jadi kalau kita bicara live streaming, itu sangat semakin diandalkan di tahun depan. Keunggulan ini yang bisa dimanfaatkan oleh para seller dan brand untuk meraup keuntungan yang lebih. Halo teman-teman, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Ya, segmen hari ini kita ngebahas tentang pentingnya atau tren live streaming dalam ekosistem digital di Indonesia di tahun 2022. Kalau kita bicara live streaming, sekarang udah mulai marak orang-orang melakukan shopping secara live, ya, baik di social media platform ataupun di e-commerce platform. Sebut aja beberapa pemain seperti Shopee atau Lazada sudah mempunyai program-program live mereka yang juga mulai digandrungi oleh banyak penonton. Ya, sebelum saya mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel Next Digital dan nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi terbaru di seputar digital marketing. Ya, jadi kalau kita bicara live streaming, itu sangat semakin diandalkan di tahun depan, khususnya untuk para konsumen dalam menentukan keputusan untuk mereka pembelian. Jadi kalau kita bicara mereka mau beli barang, mereka melihat live streamingnya tuh mereka tuh cukup lumayan terinfluence ya oleh produk-produk yang dilakukan di live streaming. Oke, menurut data We Are Social ya, data We Are Social yang dirilis pada Agustus 2021 menunjukkan bahwa 98,5% pengguna internet ya menonton video di internet. Jadi hampir semua orang yang masuk ke internet pasti nonton video ya. Nah, sebanyak 86,2% pengguna internet itu juga menggunakan aplikasi mobile untuk hiburan dan video. Ya, mungkin YouTube di mobilenya atau mungkin TikTok di handphonenya gitu ya. Nah, fakta tersebut juga menunjukkan jika konten video dan konten-konten hiburan semakin banyak dicari pengguna internet di Indonesia. Ya, karena tidak luput dari yang punya internet, yang punya data, semuanya maunya entertainment, maunya konten-konten yang menghibur. Nah, karena itulah live streaming menjadi salah satu fitur untuk berjualan yang semakin banyak diminati oleh merchant-merchant atau toko-toko di Indonesia. Jadi kita memasuki namanya era baru yang namanya era shoppertainment. Jadi ternyata gabungan dari yang namanya shopping dan entertainment, shoppertainment ya. Keberadaan video live streaming ini membuka namanya cakrawala baru untuk para seller dan para pemilik brand akan potensi kekuatan yang namanya konten visual ya. Melalui fitur live streaming, seller dapat berinteraksi secara langsung, berkomunikasi, dan berbagi pesan dengan konsumen secara virtual sehingga dapat mendorong atau menghasilkan yang namanya penjualan ya. Salah satu platform yang cukup terkenal di Indonesia, Lazada ya. Lazada adalah platform e-commerce yang pertama yang menghadirkan tren live streaming ke pasar di Asia Tenggara. Lazada terus mengembangkan tren live streaming ya melalui penyelenggaraan namanya Lazada Super Party yang diadakan setiap tahunnya ya. Tidak hanya Lazada, namun juga ada platform digital lainnya seperti TikTok yang sudah merangga di live streaming juga ya. Yang dimana kita bisa langsung berjualan ketika sedang live streaming. Tidak hanya itu juga ya, kapabilitas teknologi dari fitur-fitur live streaming yang disediakan oleh para platform tersebut seperti teknologi Artificial Intelligence atau AI dapat digunakan dan mampu merancang momentum yang tepat yang bisa menyatukan konten dengan produk yang tengah diulas ya, serta pangsa konsumennya yang tepat ya, sehingga menyempurnakan jajaran rekomendasi produk dan pada akhirnya mendorong transaksi penjualan. Keunggulan ini yang bisa dimanfaatkan oleh para seller dan brand untuk meraup keuntungan yang lebih meski interaksinya hanya terjadi secara digital. Jadi kalau kalian sudah punya toko digital, kalian sudah pasang iklan digital, kalian sudah melakukan daya digital seperti SEO dan lain-lainnya, mungkin ada yang kalian kurang, yaitu mungkin melakukan live streaming. Live streaming ini masih dibilang cukup baru ya, dan penonton juga baru aja mulai semarak nih. Tetapi kalau saya lihat mungkin banyak penonton sekalian yang mungkin punya istri atau punya pacar atau mungkin ibunya sendiri ya, suka lihat live streaming untuk penjualan barang-barang di Instagram, barang-barang fashion seperti mungkin tas atau mungkin barang-barang branded lainnya yang dijual secara live di Instagram. Jadi kita bicara ini era yang sangat baru sekali. Kita bicara yang namanya tentang optimalkan penjualan ya. Di situ ada berjualan live streaming. Di situ juga ada yang namanya mengoptimalisasikan penjualan ya. Sebagai pionir di dalam teknologi shoppertainment ya, salah satunya adalah TikTok ya. Berkomitmen untuk terus berinovasi
dan menghadirkan pengalaman belanja online yang unik serta bernilai. Menariknya lagi, kehadiran fitur live streaming yang tidak hanya menjadi sebuah solusi kunci penghubung para penjual dan pemilik brand semata, namun juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, karena kalau kalian jadi hostnya live streaming, kalian tentunya akan dibayar gitu, dapat tambahan. Mereka yang memiliki keahlian kalian ataupun sekedar keberanian juga untuk berbicara di depan kamera ya, dapat mengembangkan talenta atau bakatnya menjadi bintang utama dalam live streaming. Atau mungkin bisa juga barang-barang yang kamu jual sendiri, kamu lakukan live streamingnya juga sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bicara kalian melakukan live streaming ya, secara tidak langsung kalian juga mengajak atau mendorong ya ekosistem e-commerce di Indonesia ini untuk bersama-sama terus berinovasi dan mengembangkan cara-cara terbaru untuk berjualan online. Ya, live streaming ini sebagai sebuah frontier terbaru untuk mendorong roda perekonomian digital di Indonesia secara nasional ya. Dan TikTok juga mengundang para penjual dan pemilik brand, konsumen serta masyarakat pada umum di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi live streaming ini agar kalian semua akan tumbuh bersama dan menapaki potensi yang tak terbatas dari teknologi masa depan ini sekarang juga. Kalau kita bicara di China atau di negara-negara lain, live streaming ini sudah sepertinya menjadi keharusan dan menjadi sebuah pattern ya. Kalau mungkin dulu teman-teman sekalian ada yang generasinya generasi yang cukup senior, ada yang tahu namanya live shopping ya. Live shopping ini di TV ya, di TV ini mereka menjual barang-barang produk. Nah sekarang kan platform digital udah lebih canggih nih, udah TikTok dan lain-lain, YouTube dan Facebook dan lain-lain. Mereka lebih mau endorse agar dapat melakukan jualan transaksi itu secara digital, secara online lebih mudah dan penontonnya juga jauh lebih banyak gitu. Dan untuk viralnya juga lebih banyak dan juga mengundang kemampuan-kemampuan kalian sebagai pemilik merek atau pelaku bisnis menggunakan KOL atau influencer yang cocok sebidang untuk melakukan live streaming atau menggunakan daya-daya yang cukup menarik dan unik. Contohnya si pembawa acara itu, host itu ngomongnya sangat lucu dan ngomongnya cepat. Ini akan membantu orang-orang yang belum kenal sama brandnya kalian menjadi kenal dan ada kemungkinan juga untuk menjadikan penjualan. Nah, gimana nih teman-teman Sobat Digital? Apakah kalian sudah mengikuti tren untuk live streaming? Jika belum, ya kalian bisa menghubungi Next Digital karena agensi kami banyak menangani brand-brand untuk melakukan live streaming. Jadi sekarang ini mungkin masih awal-awal, tapi live streaming ini boleh dipupuk dan dibangun dari sekarang untuk dibiasakan agar berpengalaman kalian juga lebih lancar saat nantinya kalian sudah depending dengan live streaming ini. Perusahaan kalian sudah mempunyai competitive advantage untuk lebih berpengalaman di live streaming ini. Ya mungkin dari saya sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menghibur. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe Next Digital, tolong subscribe. Dan jika ada kalian kebutuhan digital atau untuk live streaming seputarnya, jangan lupa hubungi agensi kami. Dan untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Saya Yudi dan salam digital.